terkait Wuling akan meluncurkan ataupun Pak Luhut berencana untuk menekan Wuling untuk di harga 150 juta rupiah. Apakah memungkinkan menurut Anda, Pak Rizal? Ya, pastinya apa yang disampaikan Pak Luhut itu sesuatu yang harapan dari pemerintah dan dimungkinkan sekali adanya kendaraan listrik yang murah nantinya seperti Wuling ini. Apalagi ke depan kalau kita sudah punya pabrik baterainya di Indonesia, itu akan semakin kelas kok. Kita akan memiliki kendaraan listrik yang lebih murah. Baik, Pak Rizal, kalau kita perhatikan begitu ya, sekarang sudah beberapa masyarakat Indonesia memiliki angkutan listrik ataupun kendaraan listrik untuk mobilitas mereka sehari-hari. Tapi memungkinkan juga nggak sih Pak untuk kendaraan transportasi umum begitu kita bicara, apakah memungkinkan untuk nantinya akan listrik semua juga? Oke, kalau bicara memungkinkan tidaknya itu pertama harus mungkin. Kenapa begitu? Memang kita sudah membuat peta jalan atau roadmap dari penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Bagaimana percepatan kendaraan listrik tadi. Di dalam roadmap itu memang kita bunyikan ada prioritas-prioritas di dalam penggunaan listrik. Salah satu prioritasnya adalah penggunaan untuk angkutan umum massal. Bahkan kita berani menargetkan angkutan umum massal itu di tahun 2030, 90% angkutan umum massal di Indonesia itu sudah menggunakan tenaga listrik berbasis baterai. Itu yang kita Baik. siapkan Mas di dalam peta jalan. Baik, kalau boleh tahu seperti apa sih Pak roadmap dari pemerintah ini pengembangan terkait dengan pengembangan transportasi umum yang khususnya berbasis listrik? Ya, artinya di dalam percepatan itu dalam roadmap itu prioritas pertama adalah semua kendaraan pemerintah, kendaraan BUMD baik di pusat maupun daerah ditargetkan untuk segera menggunakan kendaraan listrik di dalam kendaraan operasionalnya. Untuk kendaraan operasional dan kendaraan administrasi, belum mengarah untuk kendaraan pengawalan, tapi untuk kendaraan pendukung operasional dari masing-masing dan lembaga. Itu tahap pertama. Yang kedua adalah untuk angkutan massal tadi, yang kita targetkan tadi per tahun terus meningkat untuk menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai. Kementerian Perhubungan sudah punya program khusus sendiri untuk angkutan baterai massal berbasis baterai ini dengan meluncurkan program BRT yang menggunakan dengan sistem BTS body service itu juga menggunakan nantinya bus listrik berbahan bakar baterai, menggunakan baterai KBLBB, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Ini kita targetkan dimulai tahun 2022 pun nanti sebagai contohan di Bandung sama di Jawa Timur, Bandung 1 koridor, di Jawa Timur 2 koridor, kita akan menggunakan listrik berbasis baterai. Nantinya juga di dalam mendukung G20, G20 di Bali, di Labuan Bajo dan Jogja, kita akan menggunakan kendaraan listrik untuk angkutan delegasinya, bus listrik berbasis baterai. Ini yang kita siapkan dalam waktu dekat. Baik, Pak Rizal, kalau untuk memenuhi roadmap begitu ya terkait transportasi yang berbasis listrik ini, sejauh ini tantangannya apa sih Pak Rizal? Tantangannya memang pertama harganya saat ini masih cukup tinggi untuk bus yang listrik berbasis baterai. Itu yang bus standarnya bisa sampai 4 miliar ke atas, karena memang masih hampir 60-40. 40%-nya adalah baterainya itu sendiri, sementara yang 60-nya itu adalah baru pendukung dari bus tadi seperti roda-rodanya, rumah-rumah, dan lain-lain. Ini memang masalah kita yang sedang kita siapkan bagaimana mengatasi nanti harga baterai itu bisa murah. Makanya nanti kalau nanti memang sudah terjadi ada pabrik baterai Indonesia untuk sel-selnya, kemungkinan besar juga harga bus akan turun nantinya dengan disiapkannya baterai yang ada di Indonesia nanti. Kita mencoba juga nanti mencari bahan-bahan lain yang bisa memurahkan harga bus listrik ini hingga nantinya proses percepatannya bisa kita lakukan dengan masif dengan murahnya harga bus yang kita bangun di Indonesia. Saat ini memang kita masih punya kendala untuk TKDN-nya masih kita minta tinggi, namun memang untuk komponennya masih cukup mahal untuk masuk ke Indonesia. Kalau nanti nilai komponen bisa kita tekan juga masuk ke Indonesia, maka kita bisa menetapkan juga TKDN serta penggunaan tenaga Indonesia di dalam membangun bus listrik tadi.